Isu Israel Raya merupakan kepercayaan orang-orang Yahudi Israel yang konservatif. Istilah ini merujuk pada gagasan bahwa Israel seharusnya menguasai wilayah yang membentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Irak. Sebuah ambisi geopolitik yang dibungkus dalam narasi teologis. Narasi ini berkembang di dalam kalangan orang-orang Yahudi Israel yang berdasarkan kepercayaan mereka mengenai tanah yang dijanjikan Tuhan, berakar pada ayat kitab Kejadian pasal 15 ayat 18 yang berbunyi, "Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat." Namun, dalam praktiknya, ide Israel Raya ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai justifikasi untuk menguasai teritorial dan pendudukan berkepanjangan di wilayah Levan. Contohnya, setelah Perang 6 Hari 1967, peta Timur Tengah berubah drastis dan ide Israel Raya mulai bergeser dari doktrin menjadi kebijakan ekspansi. Israel menguasai wilayah baru seperti Gaza dan Sinai dari Mesir, tepi barat dari Jordan, dan dataran tinggi Golan dari Suriah. Sebuah langkah 30% menuju cita-cita Israel Raya, walaupun tidak semua wilayah itu dipertahankan secara permanen, seperti Sinai yang dikembalikan ke Mesir setelah perjanjian damai dengan Mesir pada 1979. Isu Israel Raya memang tidak pernah diumumkan secara resmi oleh pejabat Israel. Namun, setelah Perang 6 Hari itulah, orang-orang konservatif Yahudi Israel mempropagandakan nubuat dalam keyakinan mereka. Sekarang, para pejabat Israel sangat hati-hati dalam isu Israel Raya. Justru isu ini sering digunakan oleh lawan politiknya untuk memberikan kesan bahwa dasar ekspansi Israel di Palestina adalah berdasarkan keyakinan orang-orang Yahudi yang dibalut dengan cara politik. Isu Israel Raya menjadi sangat sensitif, karena wilayah negara sekarang di Timur Tengah beberapa menjadi rujukan Israel Raya, yakni di wilayah semenanjung Sinai milik Mesir, wilayah utara Arab Saudi, seluruh wilayah Kuwait, wilayah barat Irak, sebagian besar wilayah Suriah, sebagian kecil wilayah tenggara Turki, dan seluruh wilayah Kanaan, meliputi Jordan, Lebanon, dan Palestina. Para pejabat Israel belum berani mengemukakan soal gagasan Israel Raya secara langsung, walaupun dalam hati nurani mereka, gagasan ini merupakan bagian dari keyakinannya. Namun, jika diwujudkan, tentu akan menimbulkan konflik semakin besar di Timur Tengah. Negara-negara itu mana mungkin akan menyerahkan wilayah mereka begitu saja, sementara mayoritas tetangga Israel adalah Muslim yang tidak mengimani teologis Yahudi. Yang jadi pertanyaan, kapan Israel akan memulai kembali tujuan Israel Raya ketika mereka ngotot soal tanah yang dijanjikan Tuhan? Apakah nanti Israel Raya yang dimaksud bukan menduduki wilayah secara administrasi atau militer, melainkan sebuah pencapaian perdamaian serta bersekutu dengan negara-negara tetangganya? Bagaimana menurut kalian, bro?